Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di Haisam Rabu. Pemirsa, hari ini kita akan terus berbicara terkait dengan urusan pelayanan kesehatan di RSUD dan juga Puskesmas dan semua Vaskes di Kabupaten Bangkalan. Kebetulan hari ini hadir Kiai Mukafi. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ustadz dan Pinter ya, Pinter biasanya, Pinter Son Haji. Assalamualaikum, Kanda. Waalaikumsalam, Bida. Pemirsa, beliau-beliau ini adalah Komisi D, di samping memang peran sosialnya adalah Kiai, yang satu adalah Pinter. Kalau Kason Haji ini, yang saya tahu, sejauh yang saya ketahui adalah bagian dari keturunan Puju Centena. Kalau beliau, Kiai Mukafi, saya sudah sekitar 15 tahunan lebih pernah bersama beliau, dan beliau tidak dilakukan lagi, memang di samping menjadi wakil rakyat 3 periode kalau nggak salah, 3 periode Pak Kiai ya? 4 periode. 4 periode. Juga sebagai Kiai di Bumi. Pak Kiai, bicara masalah pelayanan kesehatan, masih saja terjadi keluhan-keluhan, meskipun anggapan dan juga penjelasan dari pemerintah dalam konteks ini di Dinkes, juga RSUD, sudah ada pembenahan, sudah ada dan macamnya, tapi masih saja terjadi keluhan dan juga informasi yang diberikan oleh masyarakat bahwa para nakesnya banyak nyut-nyutan dan terlalu lama, mau pulang ditahan terlalu lama, dan pokoknya banyak yang menjadi keluhan. Pak Kiai di samping menjadi Kiai di Burni dan juga menjadi sering mendapatkan keluhan dari masyarakat konstituen terkait dengan urusan pelayanan kesehatan, bagaimana tanggapannya Pak Kiai terkait masalah ini? Ya, terima kasih Pak Aliman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan oleh Pak Aliman ini memang banyak keluhan-keluhannya dari masyarakat terkait masalah petugas dari pihak medis dan sebagainya. Dan menurut saya ini mungkin harus memasukkan semacam spiritual Pak ya, harus dimasukkan baik di pihak petugas medis maupun juga si pasien gitu atau ya klien. Kedua-duanya Pak Kiai. Kedua-duanya itu harus dimasukkan. Kalau spiritual ini nggak dimasukkan, ya itu yang terjadi nanti. Iya, itu yang terjadi. Ada dokter yang mencari ceperan juga dulu ya. Para medis juga dan lain-lainnya. Ya, saya maksud di sini, ya saya masukkan memang langkah-langkah itu harus diambil oleh pihak rumah sakit khususnya ya. Karena saya ada di rumah sakit sekarang ini bersama Pak Aliman. Memang nomor 1 ini kan ikhtiar Pak ya. Ya. Ikhtiar ini adalah bagian dari usaha. Orang sakit mau sembuh masuk ke rumah sakit ini adalah bagian bentuk dari ikhtiar. Dan kemudian setelah ikhtiar ini kan harus ini harus masuk spiritual. Berbicara masalah spiritual ini adalah berbicara masalah relasi kita dengan Tuhan. Ya, keagamaan, keyakinan kita sama yang Maha Kuasa kan begitu Pak Aliman ya. Nah, ini harus dimasukkan. Saya harapkan nanti di rumah sakit ini paling tidak bisa mendatangkan ya para kiai ya yang beragama Islam dan juga yang beragama lain, mungkin ya bisa dimasukkan juga. Selama ini Pak Kiai melihat kosong ya dalam konteks sektor ini, hanya persoalan pendekatan medis saja dan ikhtiar saja Pak Kiai? Sebenarnya bukan kosong ya Pak Aliman, karena saya tahu di sini ini kan mayoritas ini Islam ya. Jadi saya kira bukan ya kekosongan, cuma harus diingatkan mungkin. Semacam ada rutinitas pengajian 1 bulan sekali atau apa gitu. Tambihunnya yang penting ya. Isi sebetulnya sudah ada Pak Kiai ya. Sebenarnya sudah ada. Kan nggak ada salahnya saling mengingatkan ya. Baik di tim medisnya maupun di pasiennya nggak ada salahnya. Lalu setelah ikhtiar masuklah ini doa. Karena antara ikhtiar dan doa ini nggak bisa dipisahkan. Nggak boleh dipisahkan. Jadi satu kesatuan Pak Lima. Lalu kemudian dari 2 hal ini, langkah yang ketiga adalah ya tawakal Allah. Serahkan hasilnya kepada Allah. Saya kira. Ikhtiar, doa dan tawakal. Ikhtiar, doa dan tawakal. Pak Ustadz Son Haji,
Beliau juga meskipun hari ini kebetulan menjadi anggota Komisi D, di rumahnya beliau ini pinter. Pinter ini kalau bukan koordinator, bukan ya? Ada kaitannya juga dengan persoalan-persoalan sosial tempat mengadu gitu, tempat mengadu masyarakat Kebenyar. Semua persoalan-persoalan sosial tidak hanya urusan kesehatan. Siap. Semua persoalan mengadu ke rumahnya Pak Son Haji. Peran ustadznya itu gitu. Nah sekarang kan di sini kita bicara persoalan apa yang disampaikan Pak Kiai Mukafi tadi itu menarik Pak Ustadz. Apa kira-kira itu aktualisasi dan untuk mewujudkan itu dan juga bagaimana sebetulnya Pak Ustadz Son Haji melihat pelayanan kesehatan baik di sini atau yang di vaskes-vaskes yang lain, apa ini menjadi sesuatu yang sangat penting atau memang hanya mau dibiarkan sesuai dengan profesionalitas mereka dengan ilmu medis? Terima kasih Adinda Aliman. Terkait apa yang telah disampaikan oleh Kiai Mukafi, ada 3 hal penting yang saya tangkap dari pembicaraan beliau. Yang pertama, usaha dalam hal ikhtiar, doa dan tawakal ala Allah. Ini sangat penting sekali. Konteks ini jangan hanya sekedar dijadikan stigma begitu. Yang saya harapkan bagaimana mulai dari direktur sampai ke bawah, khusus di RSUD ini, di samping memberikan pelayanan medis yang sudah teratur begitu, yang sesuai dengan SOP, bagaimana medis, dokter, tenaga medis, dokter dan semuanya setiap melakukan tindakan medis jangan lupa kita ingat kepada Allah begitu. Siapa tahu ketika ingat kepada Allah, saya ingat ketika Dr. Farhad berbicara begitu ya, karena saya sering berkomunikasi dengan beliaunya menajak kerja itu. Kelebihan kita ini Kak Son Haji, kalau dokter yang lain ketika nyuntik begitu ya, bismillahnya itu lupa. Nah kalau kita enggak, karena kita dari kalangan santri, kalau nyuntik bismillah kada, lebih bismillah kada, apa mantih itu Adinda Aliman. Terkait apa yang saya temukan, seperti apa yang Adinda Aliman katakan tadi, kalau saya ini pinter begitu ya. Setiap pengaduan masyarakat di Kecamatan Kuanyar di 16 desa ini memang tidak pernah lepas dari kita gitu ya. Sampai kita ini bikin gardu masyarakat gitu. Di situ saya bikin setiap pengaduan dan saya terima. Baik itu urusan yang lain, terlepas dari urusan nakes, saya tampung semuanya. Jadi urusan nakes tetap kita koordinasi dengan puskesmas. Kalau dengan RSUD tetap kita dengan Bu Direktur dan Wakil Direktur. Yang saya tekankan bagaimana etika dari kita semuanya. Yang penting kita punya niatan ikhlas, insya Allah semuanya akan tercover. Begitu Adinda. Pak Ustadz, tadi kan sempat bilang jangan hanya dijadikan sebuah stigma, kebertuhanan. Kebertuhanan jangan hanya dan hanya dibicarakan, perlu untuk diamaliakan dan dirasakan, Pak. Nah, untuk bagaimana rasa kebertuhanan kita ini masuk ke dalam sebuah kerja profesionalitas para medis khususnya dan juga para pasien. Ada gambaran nggak untuk bagaimana mendorong itu ya? Kalau urusan itu kan urusan pribadi-pribadi, Pak. Tapi setidaknya manajemen ini mempunyai semacam torikoh gitu ya. Torikoh untuk bagaimana mendorong para medis yang ada di sini agar tidak lupa baca bismillah. Ada nggak gambaran itu Pak Ustadz untuk mendorong, karena ini peran Komisi D-nya, ini Komisi D-nya agar ini menjadi sebuah langkah dan kalau bisa ya SOP lah, meskipun itu tidak harus harus pakai denda kalau tidak baca bismillah, tapi ini minimal menjadi perhatian khusus bersama kalau di RSUD dan semua fasilitas Kabupaten Bangkalan, minimal baca bismillah ketika mau nyuntik atau dan macam-macam. Gimana? Apa kira-kira yang mau didorong kepada pihak manajemen? Begini, dorongan kita ini yang kebetulan teman-teman ada di Komisi D tidak sekedar bicara anggaran. Terkait isi hati ini yang implementasinya terhadap agama, saya sampaikan tadi tidak sekedar stigma. Kita harus menyampaikan apa adanya secara profesional, yang dokter bekerja sesuai dengan aturan yang telah ditentukan, cuman dengan niatan ibadah itu yang terpenting menurut saya. Juga yang lain ke bawahnya, kalau pimpinannya sudah punya niatan yang seperti ini, saya yakin
mulai akan ikut ya, ke bawah akan ikut bersamanya. Demikian Dida. Oke. Ya. Ini menarik pemirsa. Sudah ada keyakinan kalau pimpinannya sudah mau mulai dan menjadi uswah, menjadi imam dalam konteks ini untuk melakukan semacam, maka anak buahnya akan sedikit demi sedikit ikut meskipun tidak semuanya. Pak Kiai, ini menarik Pak Kiai. Ini menarik Pak Kiai. Bicara tentang persoalan iman, dalam konteks bagaimana memasukkan iman dalam profesionalitas kerja dan macamnya, tidak semua orang fasih lagi, tidak semua orang mempunyai kefasihan, dan hanya banyak sekali justru yang hanya pintar menjelaskan tentang bagaimana keimanan itu ada, tapi kering ketika itu dilihat dalam perbuatan dan macamnya. Mohon maaf Pak Kiai, mohon maaf Pak Kiai, saya dulu sempat jadi pinter, tapi dia bukan pinter begini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lah, konsep ini sebetulnya ketika masuk tidak hanya sholat kan Pak Kiai. Jadi dokter, jadi paramiliter macamnya. Kalau liya'budun itu bagian dari pengabdian, tidak hanya kerja. Tidak hanya kerja, hanya menggugurkan tugas karena tak koyong atasannya. Dan ini beda loh, apa namanya? Dampak dan kualitas kerjanya dan dampak kepada pasien itu akan berbeda karena dia merasa pengabdian dirinya tidak hanya sekedar menunggu honor atau apa ya istilahnya insentif ya, hanya insentif. Nah, konsep ini apa kira-kira yang ingin diusulkan oleh Pak Kiai terhadap RSUD agar itu betul dorongan iman itu betul bisa teramaliahkan lagi, tidak hanya sekedar stigma. Bagaimana Pak Kiai? Iya Pak Aliman, menurut saya Bang Harus itu ya, Bang Harus ya, dorongan iman itu harus. Dan saya sepakat apa yang disampaikan oleh Pinteresan Haji. Iya, dan itu harus dimulai dari pimpinannya. Dia pimpinan Pak. Kalau sudah pimpinan ini memulai, insya Allah bawahnya akan mengikuti. Dan ini juga usulan saya. Ya kembali ke masalah itu Pak Aliman ya, nggak ada salahnya juga lah pihak rumah sakit ini mendatangkan ya para apa ini ulama, para kiai, dai dan sebagainya, ya pengajian rutin di dalam 1 bulan sekali. Ini untuk apa Pak Aliman? Ini untuk mengisi spiritualnya. Catat pemirsa, ini usulan, ini usulan. Yang bicara tidak hanya kiai ini pemirsa, tapi ini komisi D ini. Pak Bu Direktur dan semua para stakeholder RSUD dan juga Faskes Kesehatan Kabupaten Bangkalan, ini usulan dari Komisi D. Komisi D penting untuk mengadakan pendalaman spiritual. Betul Pak. Betul. Apakah itu 1 bulan atau 2 bulan atau 1 minggu, terserah Pak Kiai ya. Yang penting istiqomah lah. Tapi catatan istiqomah. Ini dalam rangka untuk bagaimana tidak hanya urusan profesional medik, betul, tapi ada sentuhan spiritual, ya, gitu. Spiritual ya. Oke. Kalau hanya dibiarkan begitu saja, ya begitu adanya. Ya gitu-gitu aja. Gitu-gitu aja. Makanya itu bentuk keseriusan Pak Kiai ya. Kalau manajemen melakukan kegiatan periodik semacam itu. Betul. Kalau tidak, ya itu berarti hanya keng stigmato kan. Ini catat pemirsa, ini catat. Dan saya akan pantau setelah acara ini dan ini tayang dan didengarkan oleh pihak RSUD 1 bulan ke depan, dan akan saya pantau ada nggak perubahan Pak Liman. Ada nggak usulan dari Pak Kiai Mokafi dan juga Kak Pinteresan Haji ini diimplementasikan dalam rangka bagaimana memaksimalkan pelayanan kesehatan di RSUD dan juga di puskesmas. Pak Kiai, Kak Sonaji dulu. Kak Sonaji, terkait dengan urusan pelayanan kesehatan dan yang lain-lain, kita sudah sering kita bicara. Kalau urusan punishment dan juga urusan reward dan punishment itu urusan akalan. Dan sekarang kita karena memang beliau-beliau ini kebetulan di Komisi dan juga kehidupan sehariannya adalah kiai dan pinter, maka unsur spiritual perlu untuk dimasukkan ke dalam pelayanan kesehatan. Apa yang ingin disampaikan lebih tegas lagi oleh Kak Pinteresan Haji sebagai closing statement terkait dengan urusan ini, atau warning dari Kak Son Haji kepada RSUD atau kepada Dinkes kalau ini tidak dilaksanakan atau bagaimana dan bagaimana? Silakan Pak. Terima kasih Adinda Liman. Menurut saya yang terpenting dari semua apa yang telah kita bicarakan, esensinya adalah akhlakul karimah.
Jadi ketika kita masuk dan berbicara spiritual, berbicara semakin ke dalam, yang terpenting semuanya adalah akhlakul karimah. Jadi mulai dari bawah sampai ke atas, ketika kita ini akhlakul karimah yang dipakai, fa insya Allah antara pasien dan atasan, direktur dan semuanya, terlebih keluarga pasien yang sering banyak dirugikan oleh RSUD, kan beritanya seperti itu. Banyak hal-hal negatif yang seperti ini. Karena mereka tetap beranggapan ketika masuk ke RSUD, masuk kepengennya langsung sembuh gitu. Satu yang kepikiran ketika mereka bicara keuangan, mereka sudah tidak mampu lagi. Akhirnya dan adanya UHC yang telah teman-teman sepakati bersama di Banggar, saya terima kasih banyak. Lepas dari itu semuanya, closing statement dari kita adalah akhlakul karimah. Demikian Adinda Alina. Makasih banyak Kak Ginter Son Haji atas sarannya, dan kita bersama-sama nanti usulan dari Kak Son Haji untuk bagaimana spiritualitas itu betul-betul menjadi unsur dari pelayanan kesehatan Kabupaten Bangkalan. Kita kawal bersama. Pak Kiai, silakan Pak Kiai, apa yang ingin sampaikan Pak Kiai terkait dengan urusan usulan Pak Kiai terkait dengan urusan pelayanan kesehatan, karena selama ini memang diakui atau tidak hanya memakai pendekatan profesional ya ke medikan dan spiritualitas itu, meskipun itu banyak orang yang fasih berbicara terkait masalah itu, tapi tidak sedikit yang kita lihat itu kering ketika kita melihat dan menyaksikan pelayanan itu diberikan kepada mereka. Silakan Pak Kiai, apa yang ingin di-stressingkan Pak Kiai sebagai closing statement juga Pak Kiai. Ya, terima kasih Pak Aliman. Ya, sebenarnya banyak yang ingin saya bahas Pak Aliman ya, karena waktunya yang enggak. Jadi akhirnya statement saya seperti itu Pak Aliman. Jadi rumah sakit ini biar bisa lebih meningkat kinerja, bukan hanya kinerja sebenarnya, apa yang disampaikan oleh kawan-kawan kita Pak Son Haji dan sebagainya, ini akhlakul karimah itu harus masuk di dalam keseharian di dalam. Oleh karenanya ya Pak Aliman, ini yang saya harapkan pula, ini bagaimana caranya memberikan sebuah pelayanan kepada pasien ini. Otomatis yang diharapkan oleh si pasien ini adalah masalah rumah sakit ini harus bisa memberikan rasa kemanusiaan bagi dia, jangan sampai yang maksimal untuk melayani si pasien secara maksimal. Lah oleh karenanya yang saya lihat ya di pasien-pasien yang rawat inap Pak Aliman, ini apabila nggak disambangi oleh keluarganya, merasa sedih dia. Lah ini, oleh karenanya di tim medis ini bagaimana caranya bisa meningkatkan mental mereka. Si pasien itu harus ditingkatkan mentalnya. Sebab kalau mentalnya sudah ngedrop nggak bisa Pak. Tambah sakit. Ya itu Pak Aliman. Oleh karenanya yang saya harapkan dari tim medis, baik direkturnya, wadirnya, ya, sampai ke bawahannya ini semua ini, mari bersama-sama ini meningkatkan kualitas di pelayanan kesehatan dengan memasukkan spiritual keagamaannya. Saya kira seperti itu. Untuk sebelum selesai, satu putaran lagi sebelum selesai, dan ini menjadi putaran lagi karena barusan muncul dalam pikiran saya ketika bicara masalah spiritualitas. Usulan dari Pak Kiai tadi itu adalah secara periodik penting untuk diadakan pendalaman spiritual kepada teman seluruh para nakes, apakah itu di sini per bulan atau per minggu atau dan teman-temannya. Penting nggak kira-kira kepada Kak Son Haji dan juga Pak Kiai untuk memberikan suasana spiritualitas itu di tempat-tempat pelayanan yang diberikan, yang diberikan, atau setidaknya di RSUD ini suasana spiritualitas itu misalkan Bu Direktur mewajibkan pada semua ruangan membuat ada tulisan-tulisan, ada morotal atau tulisan yang mengingatkan kita kepada spiritualitas kita, doa kesembuhan dan lain-lain dan macamnya. Itu penting nggak menurut Kak Son Haji dan Pak Kiai agar suasana spiritualitas itu tidak lepas di rumah sakit Kabupaten Bangkalan ini?
Terima kasih Adin Aliman. Seperti apa yang telah disampaikan oleh Kiai Mughaffi, rekan kita di Komisi D, juga Adin Aliman, statement atau tagline yang berbau Islami, saya sependapat itu. Kita lihat kalau berangkat dari Kecamatan Kuanyar sampai di Burne, ini pasti ada baleho. Itu setiap anggota dewan yang dari Jawa Timur ini pasti menuliskan an-nadhafatu minal iman. Ini paling tidak memberikan kesan kepada masyarakat bagaimana pentingnya kebersihan. Paling tidak kita bicara kebersihan dan ini dibenarkan begitu. Dan masuk ke ruang spiritual ini. Ketika kita sudah terbiasa dan hidup bersih, dengan sendirinya sehat itu akan datang. Masuk ke kota lagi, semakin tambah banyak gitu loh. Baleho-baleho seperti ini. Saya terima kasih dan sependapat dengan Ade Daliman, di setiap ruangan kalau bisa cari kalimat yang tidak terlalu panjang, yang memberikan motivasi itu. Untuk mengingatkan. Iya. Salah satu contoh. Malelo kuasai setan apa begitu. Silakan lagi. Motivasi ini ya dalam bentuk di situ ya Pak Aliman, mungkin setiap ruangan atau ya tempat-tempat yang dipilih nanti oleh direktur. Nah, ini dikasih semacam motivasi, semacam ayat misalkan di surat Asy-Syu'ara ayat 80 disebutkan wa idza maradtu fa huwa yashfin. Wa idza maradtu fa huwa yashfin. Jadi apabila saya sakit, dialah yang menyembuhkan. Salah satu contoh. Catat. Saya bukan itu. Yashfin pangeran itu. Dan mungkin ya doa-doa yang diajarkan Rasulullah banyak itu ya doa-doa kesembuhan ini. Itu ramaikan di ruang-ruangan. Betul Pak, itu Pak. Motivasi itu Pak. Cip, catat ini Bu Direktur, para manajer manajer RSUD untuk membuat suasana spiritualitas itu betul-betul muncul dan betul-betul tercipta. Di samping usulan beliau tadi itu adalah secara periodik melakukan pendalaman spiritualitas agar kerjanya tidak kering gitu ya, bahwa itu hanya segala tugas lepas dari urusan peribadahan kepada Allah. Mudah-mudahan manfaat dan mudah-mudahan ini betul-betul ditindaklanjuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.